Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Taman Lawak. Kali ini saya mau kasih edisi spesial, dimana yang udah banyak banget dari kemarin-kemarin itu yang minta tentang Q&A Taman Lawak sendiri. Ada yang DM ke saya, ada yang ke Instagram kita, ada yang komen di channel. Sebenarnya kita ini udah pengen banget bikin kayak gini. Makanya kali ini kita menjawab penasaran beberapa masyarakat. Sedikit saya menceritakan kilas balik tentang Taman Lawak sendiri. Taman Lawak ini kita sudah prepare itu dari 1 tahun sebelumnya, udah lama banget. Terus kita matengin dengan mempelajari beberapa YouTuber yang lain. Terus akhirnya alhamdulillah kita bisa running itu bulan Oktober tanggal 28 kita publish episode pertama. Perkenalkan, saya Mandor. Di Taman Lawak ini saya itu berperan sebagai mandor itu karena saya itu terlihat orang kaya, OKB lah, bisa dibilang seperti itu. Sebenarnya mandor itu kebiasaan saya. Nah, kenapa saya dipilih itu? Kebiasaan saya dulu itu saya suka masukin tangan ke kantong. Nah, itu kayak bos lah. Nah, biasanya anak-anak tuh panggil saya mandor kayak gitu. Buat karakter Jenal ya. Jenal itu orangnya unik. Cuman usil, suka ngerjain temen-temennya, lebih ke suka apa ya, nyari-nyari, yang penting dapat untung lah apa yang dia kerjain gitu. Itu karakternya sendiri. Kalau untuk bisa jadi peran Jenal, kenapa bisa jadi peran Jenal? Mungkin keputusannya bukan di saya pribadi, jadi ke sutradara ya, mungkin ngelihat ada suatu yang bisa saya tampilin gitu sebagai karakter si Jenal itu mungkin bisa dipilih karena seperti itu. Kalau sosok saya sendiri sih emang saya mah sosoknya emang datar, harian saya kayak gitu ya. Kalau emang saya dipilih jadi iya itu kenapa, karena panggilan sehari-hari aja. Dan kalau untuk apa jadi ansip itu ya, daripada nggak ada yang mau, saya juga nganggur ya kan, kenapa enggak kayak gitu kan. Saya sendiri berperan sebagai Bu RT. Selain sebagai Bu RT, saya juga sebagai sutradara di channel YouTube ini. Kenapa saya bisa dipilih menjadi Bu RT? Karena yang pertama, dilihat dari model muka saya, katanya kayak lembaran tanda tangan. Udah gitu, logat-logatnya udah kayak RT nih. Saya RT di sini agak antagonis, materialistis, banyak proyek thank you, tapi demi kemaslahatan umat, katanya. Realnya sih begitu juga, walaupun ada pajak yang harus setor ke saya. Terus ada juga yang nanya ke saya, Bu RT, Pak RT nggak pernah kelihatan. Pak RT itu lagi keluar negeri. Ngapain? Dagang ayam negeri. Kat. Kenapa bisa jadi Tumang? Sebenarnya Tumang itu panggilan gua di rumah gitu kan. Anak-anak manggil gua tuh Tumang. Dan itu ada artinya Tumang itu. Jadi Tumang itu menurut mereka itu tukang mangan. Jadi gua tuh dulu sering banyak makan lah gitu, makanya dipanggil Tumang gitu. Terus kalau karakter sendiri, Tumang itu karakternya sebenarnya yang apa ya, maksudnya tuh kayak lebih ngocol, lebih ngeselin gitu, jadi lebih rese lah gitu, kayak gitu. Terus apa namanya, kayak sebagai penengah, tapi juga kadang-kadang dia konyol juga gitu, jadi lebih ke situ sih kalau Tumang itu sendiri gitu.
Wah, yang pas sulit ketika syuting. Oh, banyak banget sih sebenarnya. Cuman salah satunya itu biasanya suka apa ya? Ngapalin skrip tuh. Terus serada puyeng. Karena ketemu ada di teman-teman lawak tuh si Iye, mukanya abstrak banget. Jadi kalau ngapalin skrip suka ketawa terus. Itu sih sulitnya mungkin di situ. Yang sulit pas syuting itu ini doang sih, mau ke kamar mandi gak boleh sama sutradara, itu doang sih kayaknya, sama ngapalin skrip. Kalau yang paling sulit pas lagi syuting itu cuma satu kayaknya, nahan lapar. Kalau yang paling sulit itu penjiwaan ya saat syuting itu. Biasanya saya grogi kalau saat syuting itu. Nah, ketika saya grogi itu saya biasanya ya canda-canda dulu sama anak-anak, kayak gitu aja. Yang paling sulit ketika syuting itu yang pasti pemahaman karakter. Pemahaman karakter, pendalaman karakter, kita harus menjiwai. Terus kita harus benar-benar memahami isi dari skrip itu sendiri, alurnya kita harus paham seperti apa. Sampai ketemu punchline yang kita yakin masyarakat semua bisa terhibur. Makanya lo kudu harus terhibur semua, jangan sampai enggak. Kalau kebiasaan untuk ngilangin stres sebelum syuting ya, sholat dulu sih biasanya. Misalkan kita pagi ya duha dulu, kalau misalkan udah waktu zuhur ya zuhuran dulu gitu. Jadi ya biar ngilangin stres juga. Sama satu sih biasanya gue tuh ngemil, jadi makan dulu ya kan, biar perut enak, otak encer ya. Kalau kebiasaan syuting buat ngilangin stres kayaknya ngopi, terus jangan istilahnya apa, kalau dibilang mungkin nggak lupa juga berdoa lah istilahnya. Kalau istilahnya waktunya azan zuhur ya kita sholat dulu, ya begitu. Kebiasaan-kebiasaan kita semua tuh sebelum syuting buat ngilangin nervous, yang pertama pasti kita berdoa ya. Terus itu hal yang wajib, kudu, pokok kita laksanain. Terus selain itu sebelum kita mulai berdoa, kita lebih ke olah vokal, kita latihan mimik biar dapet karakter kita, kondisi kita pada saat episode itu kita harus seperti apa gitu. Yang pasti berdoa dan minta restu sama keluarga sama orang tua gitu. Kalau kebiasaan sebelum syuting itu biasanya saya berdoa. Itu yang paling utama ya. Setelah itu biasanya saya ngopi lah. Ngopi sambil canda-canda supaya groginya hilang aja, kayak gitu. Kebiasaan, sebenarnya kalau dibilang kebiasaan sih enggak ya, cuman ada sih. Kalau saya pribadi di si channel ini suka ngopi, saya ngopi dulu tuh, ngopi di pojokan ya kan, nyari inspirasi gitu kan, gitu. Yang penting sih tidak lupa berdoa, terus juga ya banyak-banyak doa lah intinya biar semuanya lancar gitu. Dan alhamdulillah setiap proses syuting lancar. Oke, sekian video tentang Q&A, video Q&A tentang kita semua. Terus yang mau komen, yang mau collab, yang mau gabung dengan kita, ayo silakan, boleh DM pribadi saya, boleh lewat Instagram, boleh komentar di tiap episode. Pokoknya kita tampung semuanya, berbagai macam pertanyaan, ini itu segala macam, kontak segala macam, kita gabung. Mudah-mudahan dan harapan kita semua, channel kita ini dapat menghibur masyarakat di tengah pandemi seperti ini, terutama yang susah banget dapetin hiburan gitu. Apaan lagi? Masuk banget. Cumil. Bye.